Kali ini saya akan menjelaskan apa saja itu humanitas Indonesia. Kehidupan masyarakat zaman sekarang masih jauh dari nilai humanitas. Bahkan, kaum muda yang disebut putra dan putri Indonesia yang sekarang mengisi semangat Sumpah Pemuda dalam dunia pendidikan makin terusik. Tidak dimungkiri bahwa sering kita dengar dan saksikan di layar televisi atau baca di pemberitaan media massa perilaku kaum muda jauh dari nilai-nilai humanitas. Sekedar contoh, realitas bisa kita sebut pelajar tawuran usai sekolah di Jakarta Barat dan Jakarta Pusat, tawuran para pelajar di Bogor, tawuran antar warga di Andorra, Flores, dan lain-lain. Umumnya, karena tersulut emosi, kaum muda menjalin percekcokan, bentrokan, tawuran, dan tidak jarang berujung pada kematian yang sia-sia. Mirisnya, kejadian-kejadian tersebut seringkali hanya dipicu kesalahpahaman persoalan sepele dan hal lain. Jadi, bahasa merupakan suatu peranata sosial yang setiap orang harus menguasainya agar dapat berfungsi di dalam daerah yang bersifat kelembagaan. Dari kehidupan sosial, bahasa merupakan alat yang penting dalam berkomunikasi. Akan tetapi, bahasa bukan hanya sebagai alat komunikasi, bahasa juga alat dari pengalaman perasaan secara kolektif. Bahasa juga sebagai simbol realitas budaya, yang artinya bahasa merupakan sistem tanda yang dapat dilihat sebagai pemilikan sebuah nilai budaya. Penggunaan bahasa mengenali dirinya dan orang lain melalui bahasa yang digunakannya. Bahasa juga adalah simbol identitas masyarakat. Jika larangan pembatasan penggunaan bahasa oleh masyarakat tertentu sering dipahami penutur sebagai penolakan terhadap kelompok sosial dan budaya mereka, hal itu berarti pembelajaran bahwa bangsa Indonesia tidak cukup hanya berkenaan dengan aspek-aspek linguistik. Pelajaran bahasa Indonesia harus memperhatikan aspek kebudayaan. Alasannya, bentuk dan kegunaan bahasa mencerminkan nilai-nilai kultur masyarakat. Pemakai bahasa tersebut oleh sebab itu memiliki kompetensi linguistik saja tidak cukup bagi seorang pembelajar bahasa untuk berkompeten dengan bahasa tersebut. Nah, untuk materi kedua saya akan menjelaskan tentang membentengi pemuda dari radikalisme. Pemuda adalah aset bangsa yang sangat berharga. Masa depan negeri ini bertumbuh pada kualitas mereka. Namun ironisnya, kini tidak sedikit kaum muda yang justru menjadi pelaku terorisme. Rentannya pemuda terhadap aksi kekerasan dan terorisme patut kita menjadi keprihatinan kita. Banyak faktor yang menyebabkan para pemuda terseret ke dalam tindakan terorisme, mulai dari kemiskinan, kurangnya pendidikan, agama yang damai, gencarnya invasi kelompok radikal, lemahnya semangat kebangsaan, kurangnya pendidikan kewarganegaraan, kurangnya keteladanan, dan tergerusnya nilai kearifan lokal oleh arus modernitas negatif. Jadi, untuk membentengi para pemuda dari masyarakat umum dari radikalisme dan terorisme, ada beberapa hal yang patut dikedepankan dalam pencegahan terorisme di kalangan pemuda. Jadi, yang pertama itu ada memperkuat pendidikan kewarganegaraan. Nah, jadi dengan menanamkan pemahaman yang mendalam terhadap 4 pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Melalui pendidikan kewarganegaraan, para pemuda didorong untuk menjunjung tinggi dan mengintegrasikan nilai-nilai luhur yang sejalan dengan kearifan lokal, seperti toleransi antar umat beragama, kebebasan yang bertanggung jawab, gotong royong, kejujuran, dan cinta tanah air, serta kepedulian antar warga masyarakat. Kedua, mengarahkan para pemuda pada beragam aktivitas yang berkualitas baik di bidang akademi sosial, keagamaan, seni budaya, maupun olahraga. Dan yang ketiga, memberikan pemahaman agama yang damai dan toleran, sehingga pemuda tidak mudah terjebak pada arus ajaran radikalisme, seperti halnya peran guru-guru agama di lingkungan sekolah
dan para pemuka agama di masyarakat itu sangat penting. Yang keempat, memberikan keteladanan kepada pemuda. Sebab tanpa adanya keteladanan dari para peninggalan negara, tokoh agama, serta tokoh masyarakat, maka upaya yang dilakukan akan sia-sia. Oke, sekian dari saya. Saya mengambil sumber referensi ini dari Wikipedia tentang radikalisme. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.